Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Lin Tian dan Tuan Muda Alam Angin pun terlihat mundur menjauh dari tempat mereka beradu kekuatan itu, dan Lin Tian juga terlihat agak tertekan. Karena meskipun dia bisa menyaingi Tuan Muda Alam Angin, tapi dia masih tidak memiliki cara untuk mengalahkannya sekarang. Karena dari segi kekuatannya, baik dia maupun Tuan Muda Alam Angin, mereka berdua benar-benar memiliki tingkatan kekuatan yang sama sejak dia memakai armor kaisar, dan juga menggabungkan 8 elemennya menjadi satu. Kenapa? Padahal aku sudah menggunakan teknik terkuatku, untuk menjadikan dia boneka, tapi kenapa, gumam Tuan Muda Alam Angin. Sekarang wajah Tuan Muda Alam Angin juga benar-benar tidak enak untuk dilihat. Padahal dia berpikir kalau dia bisa mengalahkan Lin Tian meskipun sedang menggunakan armor kaisarnya, tapi yang tidak dia sangka adalah, bahkan setelah dia mencoba yang terbaik, dia tetap saja tidak bisa membuat Lin Tian terluka parah. Apakah aku harus menunggu sampai dia melepaskan armor kaisarnya? Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Meskipun nanti dia tidak memiliki armor kaisar lagi, tapi masih ada kaisar harimau dan orang-orang itu. Dan saat mereka selesai dengan si bodoh itu, maka aku tidak akan dapat melawan mereka semua lagi, pikir Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Lin Tian kembali menghilang dari tempatnya, lalu muncul di hadapan Tuan Muda Alam Angin, dan tombaknya yang mengarah ke jantung Tuan Muda Alam Angin. Bang bang bang. Di sisi lain, bayi kecil sudah hampir sampai ke depan wajah monster raksasa itu. Dengan jarak yang sudah cukup dekat, bayi kecil langsung berubah ke wujud harimau bersayap hitam yang sangat besar, dan menggunakan teknik angin hitam untuk menembus ke arah dahi di mana Jenderal Dong berada. Mengsum, bang, dahi itu akhirnya tertembus, dan bayi kecil muncul di belakang monster darah itu, yang di mulutnya ada Jenderal Dong yang sudah dalam keadaan antara hidup dan mati. Tapi monster raksasa itu tidak tumbang, dan masih tetap bergerak. Hanya saja, gerakannya telah mulai melemah dan tidak sekuat sebelumnya. Karena hal itulah, Lin Guang dan tetua dari Sekte Elemen langsung menggunakan elemen api terkuat mereka, untuk membakar monster tersebut. Setelah itu, Mu Jing-er yang juga bersama dengan tetua alam es, mereka berdua menggunakan teknik es yang membuat monster itu menjadi patung es. Setelah itu, barulah semua tetua dan jenderal lainnya ikutan menyerang. Mereka menghancurkan monster raksasa darah itu berkeping-keping, itu agar dia tidak bisa merasuki atau beregenerasi kembali. Hufha, akhirnya selesai juga, ucap Lin Guang yang terlihat agak kelelahan. Hahaha, tulang tuaku ini masih kuat ternyata, ucap Jenderal Nanmo dengan tertawa senang. Wush, bayi kecil muncul kembali dalam wujud manusianya, dan di tangannya ada Jenderal Dong yang terlihat sudah sekarat. Bayi kecil melemparkan pria itu ke tengah di antara mereka semua, yang pada saat ini baru saja mengambil nafas. Apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Tanya Jenderal Nanmo. Orang ini adalah pengkhianat alam langit, dia juga orang yang sangat aku benci. Karena dia telah mengambil tubuh anakku, dan menjadikannya sebagai alat percobaannya, ucap Dewa Angin dengan penuh kebencian sambil menatap Jenderal Dong. Saat itu dia mengira, kalau orang bertopeng itu adalah orang misterius yang telah membunuh Kaisar Langit. Jadi karena itulah, dia tidak sampai berpikir kalau salah satu jenderal dari negeri langit akan terlibat dalam hal seperti ini. Hahaha, ini semua adalah perbuatanku. Tapi kalian masih tetap belum tahu, siapa sebenarnya musuh alami alam langit kita ini, ucap Jenderal Dong yang sudah sadar dan mencoba berbicara. Apa maksudmu? Tanya bayi kecil dengan wajah bingung. Aku hanya akan mengatakannya kepada Kaisar Langit saja.
Meskipun aku penuh dengan dosa, tapi setidaknya aku melakukan ini juga untuk alam langit. Dan biarkan aku menjadi seorang jenderal untuk terakhir kalinya, ucap Jenderal Dong dengan senyum di wajahnya. Di saat semua orang di sana melihat Jenderal Dong yang bahkan tidak ada penyesalan setelah apa yang dia lakukan selama ini, itu telah membuat orang-orang ini menjadi sedikit marah. Tapi karena dia ingin bicara dengan Lin Tian seorang, maka mereka menahan niatnya untuk membunuhnya sekarang juga. Musuh sebenarnya, bukankah itu adalah kamu? Kamu juga kan yang telah menjebakku pada waktu itu, ucap Bai kecil dengan bingung dan bercampur emosi. Aku tidak pernah menjebakmu Kaisar Harimau. Bahkan aku tidak akan berani untuk melawan alam binatang suci, jika itu hanya dengan kekuatanku dan keluarga Dong. Harusnya jika aku benar, dia adalah orang yang bekerja sama dengan diriku dulu. Tapi aku sendiri bahkan tidak tahu siapa dia, jawab Jenderal Dong. Mendengar jawaban itu, wajah Bai kecil menjadi semakin suram. Karena dia yakin kalau apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong ini semua sangatlah jujur, karena dia tidak melihat ada kebohongan dengan perkataannya ini. Jika orang ini berbohong, pasti Bai kecil bisa mengetahuinya. Jadi ternyata, masih ada orang lain yang terlibat. Gumam Dewa Angin. Wajah Dewa Angin bahkan lebih luar biasa, dan dia tidak menyangka kalau pria ini bukanlah dalang dari semua yang dulu pernah terjadi di alam langit. Wush! Bang! Mendengus. Semuanya langsung melihat ke arah Lin Tian yang sedang bertempur dengan Tuan Muda Alam Angin. Mereka melihat kalau Lin Tian terlempar jauh, itu karena pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin. Karena itulah, Seng Mi dan Seng Ming langsung menyerang Tuan Muda Alam Angin bersama-sama untuk membantu Lin Tian. Kalian menyingkirlah, teriak Tuan Muda Alam Angin yang mengusir dua wanita itu dengan kekuatan sapuan tangannya saja. Bas-bas. Cerit, kedua wanita itu terlempar yang disertai muntah darah. Itu setelah mereka berdua membentur tanah dengan keras. Bibi, kalian tidak apa-apa? Tanya Mu Jing Er. Kedua wanita itu menggelengkan kepalanya, dan mereka tidak apa-apa. Tapi karena kekuatan mereka belum pulih, jadi itu sangat sulit untuk membantu Lin Tian sekarang. Tentu saja itu bukan hanya mereka berdua, tapi yang lain juga merasakan hal yang sama dengan keduanya. Mereka benar-benar tidak dapat melawan Tuan Muda Alam Angin, itu jika mereka dalam keadaan yang sekarang. Wush! Kakak! Ucap Bai kecil yang langsung muncul di samping Lin Tian. Lin Tian yang baru keluar dari reruntuhan tanah itu mengangguk ke arah Bai kecil, dan pastinya dengan keadaan dirinya masih tenang. Bai kecil dan Lin Tian saling mengangguk, lalu keduanya menyerang Tuan Muda Alam Angin secara bersamaan. Tetap saja percuma, teriak Tuan Muda Alam Angin, yang melihat kalau keduanya menyerang secara bersamaan. Bang-bang, kekuatan orang ini masih belum berkurang. Kakak, kita harus bisa menyelesaikannya dengan cepat, ucap Bai kecil yang suaranya hanya dapat didengar oleh mereka berdua. Lin Tian mengangguk setuju, dan dia langsung mengayunkan tombaknya ke arah Tuan Muda Alam Angin. Tetapi saat keduanya tengah menyerang lagi, tiba-tiba saja Tuan Muda Alam Angin tersenyum. Matilah, teriak Tuan Muda Alam Angin sambil melemparkan sesuatu ke arah keduanya. Wush! Gawat! Ucap Bai kecil dan Lin Tian secara serentak. Lubang hitam aneh langsung muncul di depan mereka berdua, dan kemudian berusaha mengisap mereka berdua untuk masuk ke dalamnya. Sial, kita dijebak, ucap Bai kecil dengan kesal. Bus-bas. Sial, kita dijebak, ucap Bai kecil yang tidak menyangka, kalau tuan muda kedua ini menggunakan cara licik untuk mengalahkan mereka berdua. Ini jelas kalau dia sudah tahu. Jika dia dan Lin Tian bekerja sama, maka dia pasti bisa dikalahkan oleh mereka. Dan dengan begitu,
Tuan muda kedua dengan nekat menggunakan kekuatan penuhnya, untuk membuat lubang hitam yang besar agar dapat membuang mereka berdua keluar dari alam bawah. Bahkan Lin Tian juga tidak pernah menyangka, kalau tuan muda kedua ini akan secerdik ini, setelah dia tahu kalau dia tidak akan bisa menang melawan mereka berdua. Kakak, aku tidak bisa merobek ruangnya, ucap bayi kecil yang sangat kebingungan. Sama, aku juga. Jika kita tersedot ke dalamnya, maka aku tidak tahu kemana kita akan dibuang. Dan kemudian sekacau apa di dalam lubang hitam itu, kita juga tidak tahu, jawab Lin Tian dengan terus mempertahankan armor emasnya untuk melindungi dirinya dan bayi kecil. Hahaha, kalian masih terlalu muda untuk bisa menang melawanku, ucap tuan muda kedua. Kaisar, teriak banyak orang yang melihat kalau Lin Tian akan tersedot ke dalam lubang hitam itu. Di saat mereka akan maju untuk membantu Lin Tian, tapi mereka terpukul mundur oleh serangan yang dilepaskan oleh tuan muda kedua. Kalian tetaplah di sana. Dengan matinya orang ini, maka dunia akan kembali ke dalam kekuasaan tuanku setelah tuan keluar, hahaha, ucap tuan muda kedua dengan tawa bahagia. Dengan begini, saat tuannya keluar dari tempat itu, maka dia yakin kalau tuannya dapat dengan mudah menguasai seluruh alam langit ini. Dan bahkan dengan begitu, maka tuannya juga bisa dengan bebas memulai kekacauan, bahkan menumpahkan darah lagi seperti dulu. Orang ini, wajah Lin Tian dan bayi kecil sudah mulai terlihat agak jelek. Mereka benar-benar kesulitan sekarang, karena hisapan lubang hitam ini sungguh kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Guang dengan bingung. Yang lain juga terlihat bingung bagaimana menjawabnya. Mereka juga berusaha maju, tapi mereka semua dapat dipukul mundur oleh tuan muda kedua Deng semudahnya. Nak, aku tahu kamu masih memiliki sedikit roh, sadarlah. Jangan mau dikendalikan olehnya, ucap Dewa Angin yang mencoba menyadarkan anak keduanya. Meskipun anaknya sudah mati, tapi itu tidak lama sejak Jenderal Dong menangkapnya, dan menjadikannya sebagai bahan percobaan. Jadi dia memiliki sedikit keyakinan, kalau tuan anak keduanya masih memiliki sedikit jiwa di dalam tubuhnya. Itu percuma saja, karena dia sudah mati. Aku telah menjadikan dia boneka, dengan cara menggabungkan tubuh dan darahnya dengan mayat monster itu. Bahkan jika ada kemungkinan sekalipun, jiwanya sudah ditelan oleh monster tersebut, ucap Jenderal Dong yang tampak semakin lemah, yang berbaring di dekat mereka. Mendengar itu, wajah Dewa Angin terlihat sedikit tertekan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong, jika jiwanya masih ada, maka jiwanya pasti sudah ditelan oleh monster itu. Kalian masih terlalu lemah. Ucap suara yang tiba-tiba terdengar dari langit, dan suara itu terdengar tenang, tapi terasa begitu agung dan sangat berwibawa. Saat bayi kecil mendengar suara itu, wajahnya menjadi cemberut. Tangannya terkepal begitu kuat, dan bahkan matanya terlihat sangat marah. Lin Tian yang mendengar suara itu juga merasakan, kalau kekuatan dari orang yang mengeluarkan suara ini begitu kuat, bahkan sangat kuat dari apa yang dia bayangkan. Siapa? Teriak tuan muda kedua yang juga mendengar suara tersebut. Dia juga tahu, kemungkinan kekuatan orang yang mengeluarkan suara itu hampir sama kuat dengan tuannya, dan mungkin sudah sama kuat dengan tuannya. Bang! Tidak ada balasan dari suara itu lagi, tapi lubang hitam yang tadi terbuka langsung hancur berkeping-keping, di depan mata semua orang yang masih tidak mengerti siapa orang yang mengeluarkan suara itu tadi. Cerit! Tuan muda kedua memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Itu karena, seseorang dapat dengan mudah menghancurkan lubang hitam yang dia buat dengan kekuatan darahnya. Hanya satu kemungkinan orang ini sangat kuat, dan pasti benar-benar setara dengan tuannya. Tapi bagaimana itu mungkin?
Sejak dulu dia muncul ke alam ini, itu tidak ada lagi yang dapat mencapai tingkat yang sama dengan tuannya. Bahkan setahu dia, Kaisar Langit yang dulu pun tidak bisa mencapai langkah ke tingkat itu sedikit pun. Tapi sekarang telah berbeda. Sekarang, ucap Lin Tian dan bayi kecil yang tidak menunggu waktu lagi, dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh ke arah tuan muda kedua itu. Wush! Dengan cepat, keduanya telah muncul di depan tuan muda kedua. Lin Tian langsung menghunuskan tombaknya ke arah tuan muda kedua, dan bayi kecil yang meminjam pedang elemen Lin Tian, dia juga menghunuskan pedangnya ke arah leher tuan muda kedua. Wush wush! Bang bang! Meskipun tuan muda kedua telah kehilangan kekuatan darahnya, dan kekuatannya pun telah turun drastis, tapi dia masih bisa menahan serangan gabungan dari Lin Tian dan bayi kecil. Sial, aku harus kabur, ucap tuan muda kedua. Dia sangat yakin, kalau dia tidak akan dapat menang melawan Lin Tian dan bayi kecil. Apalagi jika orang-orang di bawahnya ikut menyerangnya juga, maka dia hanya akan mati di sini. Apalagi jika dia mati lagi, maka dia akan benar-benar mati. Itu tidak seperti dulu, dia masih bisa mengendalikan darahnya untuk berpindah ke tubuh yang lain, dan menemukan tempat yang cocok untuk hidup kembali. Serahkan tubuh anakku, ucap Dewa Angin yang pertama kali menyerang ke arah tuan muda kedua. Bang! Tuan muda kedua terlempar lagi ke belakang, itu disertai dengan darah hitam terus keluar dari tubuhnya. Sial, teknik pelarian hitam, ucap tuan muda kedua yang akan melarikan diri. Jangan biarkan dia lari, teriak bayi kecil. Dewa Angin yang mendengar teriakan bayi kecil langsung menggunakan teknik anginnya, itu agar dia dapat menambah kecepatannya untuk menyerang tuan muda kedua. Hehehe, selamat tinggal. Kita akan berjumpa kembali, ucap tuan muda kedua setelah dia selesai menggunakan tekniknya. Sial, ucap Dewa Angin yang terus maju ke depan. Tapi saat wajah Dewa Angin mulai terlihat putus asa, sesuatu yang aneh segera terjadi terhadap tuan muda kedua itu. Apa ini? Kamu, kenapa bisa? Kamu kan sudah mati, ucap tuan muda kedua yang berbicara sendiri. Tiba-tiba saja tubuhnya tidak dapat digerakkan sedikit pun, dan tekniknya yang akan berhasil itu pun hancur seketika. Dan pada saat ini, mata merah tuan muda kedua tiba-tiba berubah kembali lagi menjadi hitam. Mata itu terus berjuang, dan terkadang mata itu akan berwarna hitam, dan kemudian akan berubah lagi menjadi merah. Cerot! Tuan muda kedua tertusuk oleh pedang angin Dewa Angin. Ditambah lagi dengan Dewa Angin yang telah memakai armor energi yang diberikan Lin Tian, dan dia langsung mengirimkan energi apinya ke dalam tubuh tuan muda kedua, ini untuk membakar jiwa yang ada di dalamnya itu dengan sangat cepat. Tidak, aku tidak mau. Tuan muda kedua itu berteriak dengan histeris. Tapi tiba-tiba saja matanya yang terus berganti dari merah ke hitam, kini telah sepenuhnya kembali menjadi hitam lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.